Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kelima ya, terkait dengan materi kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita awali dulu dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. Baik, kita bicara sekarang tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ya bagaimana berdagang yang sesuai dengan syariat, bagaimana kita kewajiban kita sebagai produsen kepada konsumen, begitu pula sebaliknya dari konsumen kepada produsen atau pelaku usaha. Baik, satu persatu nanti ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha. Kemudian hak dan kewajiban konsumen. Lalu adanya larangan-larangan bagi pelaku usaha. Oke, yang pertama hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha ini ada pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak pelaku usaha dan pasal 7 terkait dengan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku usaha. Nah, yang pertama tentang hak pelaku usaha ya, untuk menciptakan kenyamanan ya, kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan antara hak yang diberikan kepada konsumen, maka kepada para pelaku usaha tersebut diberikan hak untuk satu, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan tentang kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Jadi penjual itu berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar atau kesepakatan pada kondisi barang tersebut. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Tindakan konsumen yang beretika tidak baik itu yang seperti apa? Misalnya dia sudah memesan, si pelaku usahanya sudah memberi kelonggaran dan memberikan kemudahan, misal boleh COD. Nah, lalu si konsumen itu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Nah, itu namanya adalah tindakan konsumen yang tidak beretika baik. Kemudian melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Jadi kebanyakan itu kan seorang pelaku usaha itu kan yang dituntut oleh konsumen. Nah, di situ hak dari pelaku usaha adalah membela diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kemudian rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi misalnya ada pelaku usaha yang dituduh ini karena makan atau menggunakan barang dari produksi si pelaku usaha tersebut itu saya jadi seperti ini. Nah, itu kan nanti ada penyelidikan lebih lanjut ya. Kalau memang itu terbukti tidak ada bukti ya dan penyebabnya bukan karena barang atau jasa tersebut, maka si konsumen itu juga wajib merehabilitasi nama baik atau memperbaiki nama baiknya. Misalnya nih dengan konferensi pers sampai nama pelaku usaha tersebut atau barang itu kembali ke kepercayaan masyarakat semula atau kepercayaan dari konsumen. Kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lain. Lalu apa sih kewajiban pelaku usaha ya? Setelah pelaku usaha tadi mendapatkan hak-haknya, itu juga wajib ya sebagai konsekuensi dari hak konsumen. Nah, pelaku usaha itu punya kewajiban yang pertama adalah beretikat baik di dalam melakukan kegiatan usahanya. Kedua,
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sampai ke pemeliharaannya itu seperti apa itu juga merupakan kewajiban pelaku usaha. Kemudian melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Ya. Jadi tidak membeda-bedakan antara si pembeli yang kaya raya dengan pembeli yang tidak kaya, ya. Itu biasanya kan banyak sekali hal-hal seperti itu. Kemudian ya menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Ya, menjamin mutu. Kalau kita ada SNI, ada kalau makanan ada BPOM seperti itu. Lalu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang, ya, menguji dan atau mencoba barang jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Kemudian memberikan kompensasi ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Ya. Lalu memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggunaan apabila barang dan atau penggunaan barang desa itu tidak sesuai dengan perjanjian. Ini dulu kasusnya, misalnya ada kompensasi listrik mati. Nah, ini untuk penggantian biaya beli token dapat tambahan daya semisal. Itu salah satu bentuk kompensasi ya yang diberikan oleh PT PLN. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan tanggung jawab pada diri para pelaku usaha. Kemudian hak dan kewajiban sebagai konsumen. Ya, nggak cuma pacar, hak konsumen juga perlu dipahami. Nah, ini sebagai calon sarjana hukum dan juga sekaligus kita pasti kita itu sebagai konsumen juga pasti pernah merasakan sebagai konsumen, sehingga kita harus cerdas dan memahami hak apa saja yang perlu kita ketahui tentang konsumen. Pada pasal 4 bab 3 UPK, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ya, itu hak kita. Kemudian hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Karena banyak sekali sekarang oknum-oknum yang menutupi kekurangan atau tidak jujur terhadap barang-barang yang dijualnya. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kita untuk selalu jujur dalam berdagang ya. Jadi itu hak kita sebagai konsumen untuk mengetahui kondisi dan jaminan barang. Kalau kita sebagai konsumen yang cerdas, mereka nggak bilang, kita yang tanya ya. Ini barangnya seperti apa, cara pemeliharaannya seperti apa dan sebagainya, itu adalah hak kita untuk mendapatkan informasi. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Misal tidak menerima keluhan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar lagi, misal seperti itu. Nah, kalau memang ada perjanjian seperti itu di awal, kita lebih baik yang pandai-pandai untuk memilih barang yang baik gitu. Kemudian hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ya, ini kita juga punya hak. Kemudian hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Jadi kenapa
Badan Perlindungan Konsumen itu sering mengadakan seminar-seminar, yaitu tadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya mencerdaskan kehidupan konsumen agar tahu hak-haknya dan kewajibannya itu apa. Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi bila barang yang atau jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Misal kadaluarsa atau barangnya tidak sesuai yang dijanjikan. Nah, itu berhak untuk mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi. Kemudian hak yang diatur dalam ketentuan perundangan lain. Nah, kewajiban konsumen pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Hal simpel sih, misal teman-teman membuat Indomie ya, Sarimi lah apa dengan berbagai mereknya itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nggak dikremes-kremes terus dikasih bumbu dimakan ya. Itu ada kalau ada apa-apa ya, ada sesuatu terjadi, bisa lambungnya nggak kuat atau bagaimana, itu perusahaannya dituntut tidak bisa karena apa, konsumen tidak melaksanakan sesuai dengan kewajibannya, petunjuk yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, itu kita juga harus menggunakannya sesuai dengan petunjuk atau informasi yang ada. Lalu beretikat baik di dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, tidak semena-mena. Kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Udah nawar kemudian tidak dibayar, semisalnya sudah deal harga segini terus tidak jadi lagi. Nah, itu juga merupakan salah satu etikat yang tidak baik dan tidak membayar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Lalu larangan-larangan apa bagi pelaku usaha ya? Itu diatur dalam bab 4 UU PK yang terdiri dari 10 pasal, ada di pasal 8 sampai 17. Pelaku usaha menurut undang-undang selain pelaku usaha pabrikan dan pelaku usaha distributor atau jaringannya ya, distributor, reseller dan lain sebagainya, juga meliputi pelaku usaha yang secara khusus dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha atau pabrikan dan atau distributor dan jaringannya. Nah, pada dasarnya seluruh larangan yang berlaku bagi pelaku usaha itu dikenakan juga untuk distributor dan semua ya. Undang-undang secara tidak langsung juga mengakui adanya kegiatan usaha perdagangan. Misal yang dilakukan secara individu dalam bentuk pelelangan ya, dengan tidak membedakan jenis dan macam-macam barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan pesanan semisal, itu juga merupakan salah satu usaha perdagangan dengan harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha baik itu perdagangan dan sebagainya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan atau sesuai ya, dan bisa dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai barang atau jasa tersebut. Sehingga memang harus jujur ya. Jujur itu selain dari akhlak kita sendiri ya, itu dibangun dari pemahaman kita tentang kejujuran juga. Semakin baik agama kita, semakin kita juga akan jujur di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam baik sebagai pelaku usaha ataupun hal lainnya. Itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada ketentuan pasal 8 ya, satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan ataupun distributor di negara Republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi
dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi di peraturan perundangan sudah diatur hal-hal secara detailnya itu harus dipenuhi apa standarnya. Jika tidak dipenuhi ya itu merupakan larangan bagi pelaku usaha. Kemudian tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan di dalam label etiket barang tersebut. Ya di barang itu kan ada tulisan ya biasanya neto atau berat bersih gitu ya. Cuman memang sering diabaikan, itu adalah hal yang wajib dicantumkan di dalam suatu produk kemasan ya. Nah di situ gunanya bagian QC ya, kalau di pabrik itu mengecek sudah sesuai belum. Nah itu di situ bekerja samanya di situ. Kemudian tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Misal minyak 1 liter ya. 1 liter itu kan biasanya 900 mili ya. 900 mili itu memang tidak 1 liter. Jadi kalau ditimbang ya harus segitu. Nah, cuma kita menyebutnya aja kadang yang 1 liter padahal di kemasan jelas tertulis 900 mili misalnya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan ukuran takaran. Kemudian tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan di dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Ya. Jadi tidak sesuai dengan kondisi barangnya, berbeda yang ditawarkan ya. Kemudian tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu yang dinyatakan di dalam label atau keterangan dari barang atau jasa tersebut. Lalu tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Dulu ada pernah ramai itu klinik saya gak lupa namanya, itu yang heboh itu ya. Itu juga merupakan iklannya menyesatkan, tidak sesuai dengan apa realitanya. Itu juga akhirnya ditutup ya. Kemudian tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan. Itu juga tidak boleh ya. Di dalam melihatnya itu ada expired. Manufacturing itu adalah pembuatannya. Itu contohnya ada di gambar. Lalu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan di dalam label. Lalu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, atau isi bersih, neto, komposisi, aturan pakai, efek samping, ya, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan barang menurut ketentuan yang harus dipasang atau dibuat ya. Kalau kalian lihat ini contohnya balsem, cara penggunaannya apa? Pabriknya PT apa, pelaku usahanya, itu ada di situ semua. Namanya apa, beratnya berapa, komposisi atau isinya apa ya. Kemudian aturan pakainya apa, tanggal pembuatan hingga tanggal kadaluarsa. Lalu tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ini juga larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan yang dikenakan di dalam pasal 8 UU PK tersebut itu kita bagi ke dalam 2 larangan pokok. Ya, yang pertama larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat dan menyesatkan konsumen. Ya, jadi dari produk itu sendiri ya memenuhi syarat apa tidak dari standarnya dan
ketersediaan informasi yang benar dan akurat. Itu secara garis besarnya. Kemudian larangan mengenai kelayakan produk. Ya, itu berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Ya, kelayakan produk itu termasuknya adalah standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh barang atau jasa tertentu sebelum dipasarkan atau dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, standar minimum tersebut kadang sudah ada yang menjadi pengetahuan umum, tapi sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Informasi juga menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen, ya tidak hanya dari pelaku usaha semata, tapi juga dari sumber lain yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akhirnya itu konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan. Larangan pembelian informasi yang tidak benar, tidak akurat dan menyesatkan. Ya, lagi-lagi informasi merupakan hal yang penting bagi konsumen. Melalui informasi tersebut konsumen itu bisa mempergunakan hak pilihnya secara benar. Ya, mau milih barang yang mana ya, tidak hanya hak pilih memilih secara politik. Kemudian hak untuk memilih merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Nah, dengan menggunakan hak pilihnya tersebut, konsumen itu bisa menentukan cocok tidaknya barang atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan tersebut dengan kebutuhan diri masing-masing dari konsumen tersebut. Lalu, selain dari persyaratan mengenai suatu produk yang relatif baku dan cenderung berlaku universal untuk satu jenis barang dan atau jasa tertentu, barang atau jasa itu mengklaim mempunyai keistimewaan tertentu dari produk barang atau jasa tersebut. Sehingga para pelaku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut itu harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, para pelaku usaha itu seharusnya tidak hanya memberikan informasi tentang kelebihan dari barang atau jasa tersebut, tetapi juga kekurangan atau kelemahannya. Ini yang jarang disampaikan ya. Ini pasti yang disampaikan ya kelebihannya, kecap selalu nomor 1 gitu kan. Lalu undang-undang juga mengakui adanya jenis-jenis transaksi perdagangan khusus, misal dengan cara lelang, penawaran dengan hadiah atau penjualan barang atau jasa yang tidak berada dalam kondisi sempurna. Itu juga informasi kepada konsumen yang terkait dengan hal tersebut juga harus disampaikan. Karena itu undang-undang mengenakan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar dan akurat serta relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, secara praktiknya ya kenyataannya itu memang konsumen itu berada pada posisi yang kurang diuntungkan ya. Sehingga diperlukan adanya perlindungan konsumen ini. Dibandingkan pelaku usaha itu konsumen selalu yang kurang diuntungkan. Karena keterlibatan konsumen di dalam memanfaatkan barang itu sangat bergantung sepenuhnya dari informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Jadi kayak ya penjualnya nggak memberitahu ya kita nggak tahu. Bahkan untuk produk barang atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian, pemanfaatannya pun itu konsumen sering tidak punya banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha. Nah, untuk itulah undang-undang itu memberi aturan yang tegas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam menawarkan produk barang dan atau jasanya. Nah, ini apa nih bagi kelas menjadi ini ini tidak usah, nanti kita langsung diskusi aja ya. Ini adalah tugas kalau kita offline, ini di skip aja, jadi tidak usah untuk tugas diskusi. Besok minggu depan kita sudah ada tugas kelompok. Oke, mungkin itu saja materi dari saya pada pertemuan kelima ini, semoga bermanfaat.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Jangan dulu, kita diskusi dulu ya. Setelah ini kita diskusi dulu. Kita ketemu lagi di platform yang kita sepakati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.